Maka di mana-mana hari ini agama itu ditinggalkan orang rame-rame. Kalau antum pergi ke Amerika sana, rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Saya kebetulan tiap tahun dakwah ke Amerika itu. Antum kalau lihat gereja-gereja yang jadi masjid, Masya Allah, nanti lihat di kamera saya ini. Oh, masih ada di atas itu masih salib, masih ada salibnya, tapi di bawah sudah tulisannya masjid. Kenapa? Gereja dijual-jualin, dibeli sama orang Islam, dijadikan masjid. Kalau agak intelek dia, kadang-kadang suka dialog sama saya. Oh, kalau dialog sama orang itu nggak lagi pakai bangunan. Saya dakwah kepada mereka dialog pakai apa? Pakai Injil saya. Nah, pakai Injil. Tak lu juga. Jadi kalau kita berhadapan sama orang Kristen itu pakai Injil. Kalau dia agak pintar itu, orang pintar kan pakai Injil kita. Oh, tunjukkan kelemahan-kelemahannya. Alhamdulillah saudara-saudara, pengalaman saya kalau dialog dakwah kepada orang Kristen itu sekali dua kali dialog itu sudah gugur imannya saudara. Justru pengalaman dakwah saya yang sulit mengislamkan orang Islam. Iya. Makanya belakangan ini saya ditanya orang, Ustadz, Pak Ustadz, kenapa mu'allaf itu kadang-kadang lebih hebat imannya, perjuangannya dari kami muslim turunan ini? Kenapa itu Pak Ustadz? Saya bilang begini, Anda itu kan muslim turunan. Kalau mu'allaf ini kan muslim tanjakan. Betul nggak? Anda muslim turunan. Kalau mu'allaf muslim tanjakan. Betul nggak? Anda saya tanya, kalau ibaratkan mobil, kalau turunan yang diinjak apa? Rem apa gas? Rem apa gas? Rem. Makanya ngerem terus. Dikit-dikit ngerem, akhirnya apa? Lambat datang ke masjid, lambat nyampainya ke masjid, lambat nyampainya di majelis taklim. Kenapa? Nginjak rem terus. Kalau tanjakan yang diinjak rem apa gas? Ngegas terus, tancap terus, makanya cepat sampai. Betul? Itulah bedanya muslim mu'allaf ini dengan turunan dengan yang tanjakan tadi. Betul? Oh, yang tanjakan ini nginjak gas terus, tancap terus, maka cepat sampai. Betul? Saya begitu. Saya sudah bikin 4 pesantren ini mau kelima nih. Lagi mau bangun lagi di Gadok, di Bogor, 1,2 hektar. Kemarin baru dapat wakaf saya 40 miliar. Lagi mau bangun itu di Gadok itu, di Bogor sana, 1,2 hektar itu. Nah, inilah kalau muslim tanjakan itu. Ngegas saja. Pokoknya enggak tahu urusan dari mana-mana. Taunya itu bangunan jadi aja. Betul? Kenapa? Kita yakin. Tidak ada janji Allah itu yang meleset saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah menepati janjinya. Makanya kita orang Islam ini berjuanglah. Berjuanglah. Jangan pernah takut. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan pernah takut kita. Makanya antum sekarang pemetaan. Kemana antum pergi dakwah ini? Oh, saya bekerja Ustaz. Oke, bentuk dakwahmu bukan hanya dengan kamu pergi ke sana. Mungkin kamu tidak punya kemampuan dan tidak punya waktu. Kamu bisa sinergi dengan orang-orang yang berjuang seperti itu. Sinergi. Yang penting jangan sampai ada manusia belum sampai dakwah kepada mereka. Dan Allah katakan dalam Quran surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, sampai datang kepada mereka ulama-ulama kami, sampai datang kepada mereka ustadz-ustadz kami, ulama-ulama, rasul-rasul kami. Jadi kalau ada orang mati kafir karena memang belum ada yang mendakwahi, siapa yang dituntut saudara? Kita orang Islam ditanya sama Allah. Orang yang terdekat dari desa itu ditanya, kenapa kamu gak dakwah? Kenapa kamu tidak sampaikan berita Islam kepada mereka? Saudara-saudara harus wujudkan keinginan, kemauan untuk berdakwah. Inilah yang saya maksud, betapa pentingnya kita melakukan ekspansi dakwah ini. Dan sekaranglah waktunya saudara, sekarang waktunya. Karena di mana-mana agama ini
sudah ditinggalkan orang, saudara. Sudah ditinggalkan orang agama itu. Maka di mana-mana hari ini agama itu ditinggalkan orang rame-rame. Kalau antum pergi ke Amerika sana, rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Saya kebetulan tiap tahun dakwah ke Amerika itu. Antum kalau lihat gereja-gereja yang jadi masjid, Masya Allah. Nanti lihat di kamera saya ini. Oh, masih ada. Di atas itu masih salib, masih ada salibnya. Tapi di bawah sudah tulisannya masjid. Kenapa? Gereja dijual-jualin, dibeli sama orang Islam, dijadikan masjid. Alhamdulillah saya sudah pergi dakwah di 4 benua. Saya sudah berangkat ke Amerika, sudah berangkat ke Australia, sudah berangkat dakwah ke Eropa. Lihat dengan mata kepala semua bagaimana hari ini Islam itu menjadi agama rebutan. Ini eranya as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Allahu Akbar. Ini kebangkitan Islam. Jangan antum sia-siakan kebangkitan itu. Al-jihad ini harus punya daerah binaan. Saya tahu ini uangnya pasti miliaran al-jihad. Jangan simpan-simpan uang itu, pengurus, jangan simpan uang umat itu. Lihat Masjid Jogokarian di Jogja sana, setiap bulan laporan keuangannya zero, wajib zero, wajib zero. Seluruh pengurus masjid di Indonesia perlu berangkat ke Jogja sana. Tidak boleh ada uang umat yang tersisa. Kenapa? Karena setiap hari dana itu masuk terus. Maka ini masjid sebagai percontohan di Sumatera Utara harus mencari tempat-tempat binaan di mana ada kampung yang belum ada masjid, bikin masjid. Di mana ada kampung yang belum ada musola, bikin musola. Di mana ada kampung belum ada madrasah diniyah, bikin madrasah. Masjid harus punya binaan, itu baru paten. Anda jangan bangga cuma melihat, wah jamaah al-jihad ramai, jamaah al-jihad membludak. Tapi kita pernahkah berpikir orang di kampung sana tidak sholat lagi? Pernahkah kita berpikir orang di sana kalau kawin hamil duluan? Gara-gara apa? Tidak ada yang membina agamanya lagi. Betul. Uang umat ini kita simpan-simpan bermiliar-miliar. Padahal di sana orang butuh. Masya Allah. Ini kita harus punya visi, saudara, membangun. Saya membangun, tidak pernah punya uang. Bangun-bangun saja. Tapi saya yakin pasti Allah akan menolong orang yang berjuang membela agama Allah. Apalagi sudah punya uang. Oh, nggak punya uang aja bisa membangun, apalagi punya uang. Dan masjid itu, saudara, paling gampang mengumpulkan uang. Betul? Masjid itu paling gampang mengumpulkan uang. Kapan saja mengumpulkan uang, gampang. Misalnya, wah ini uang sudah habis, kita bagi-bagi, buktinya ada. Ini buktinya. Kami sekarang butuh lagi uang operasional. Gampang itu mengalir dari umat. Jangan pusingkan. Mau bayar listrik, honor karyawan, jangan pusingkan. Datang dengan sendirinya semua. Betul? Yang penting uang ini harus zero. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya prihatin, ada lagi lembaga-lembaga zakat, ngumpulin zakat umat, tapi zakat itu mengendap saja. Hanya sedikit saja yang sampai kepada umat, disimpan-simpan, malah beli-beli gedung, bertambah-tambah gedung di Jakarta. Gedung diperbanyak dari hasil uang zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini kira-kira penting tidak kita melakukan ekspansi dakwah ini? Penting tidak? Penting tidak kita sinergi ini? Kita harus sinergi, bersatu kita di dalam membangun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini saja pengantar ceramah saya malam ini, gak perlu banyak-banyak. Yang penting kita semua komitmen. Saya berikan waktu kepada antum komentar atau bertanya, silakan.